Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila, salam hormat untuk Indonesia negara kita. Baik, dalam zaman kampus era merdeka, kita sangat bebas ya untuk belajar. Bisa di mana saja, bisa dari mana saja, bisa kapan saja. Oleh karenanya dalam kuliah kali ini atau pembelajaran kali ini ya, kita akan membahas tentang receptors as a targets for drug discovery. Bukan as a target ya, tapi as targets for drug discovery. Jadi intinya adalah dalam penemuan obat itu ada beberapa poin-poin, tapi di sini kita mengambil bahwa sebagai targetnya adalah reseptor. Dan ini adalah lanjutan dari materi-materi sebelumnya ya, tentang farmakokimia atau kimia medisinal sebagai prinsip dasarnya. Baik, semoga kita masih semangat dalam zaman pandemi COVID-19 ini. Tanpa panjang lebar, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, ada beberapa singkatan ya dalam istilah-istilahnya agar nanti tidak membingungkan. Misalnya ada ATP, adenosine triphosphate, ada LGIC yaitu ligand gated ion channel, ada PLC, fosfolipase C dan sebagainya. Ini adalah untuk membantu memudahkan kita dalam belajar ya. Nah, seperti kita ketahui, jadi sebelum belajar tentang reseptor pastinya kita harus belajar makronya dulu ya. Kan reseptor adalah bagian dari mikronya, jadi bagian dari dalam tubuh manusia. Tubuh manusia ini luar biasa, didesain oleh Sang Kuasa, sangat indah, sangat kompleks dan sangat sempurna. Karena apa? Dia ternyata didesain seperti mesin ya, mesin yang berjalan otomatis untuk bertahan dari serangan luar. Di sini disebut never ending onslaught of external challenge. Jadi tubuh kita mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri ya, untuk menjaga check and balance antara fisiologi dan biochemical system yang terjadi supaya kita bisa bertahan hidup ya, bertahan hidup. Jadi kalau yang nggak mau bertahan hidup, pengen mati ya gampang ya. Jadi nggak usah makan aja mati, tapi ada kemampuan dari tubuh kita untuk bertahan. Tubuh kita aja mau loh bertahan kayak gitu. Kenapa kita jiwanya nggak mau bertahan kayak gitu? Nah, ada apa? Kenapa bisa bertahan dari serangan eksternal itu atau serangan eksternal yang telah masuk internal? Karena ada 3 sistem utama di dalam tubuh kita, yaitu ada sistem endokrin, ada sistem nervous dan enzimatik. 3 sistem ini yang secara bersinergis ya membentuk pertahanan tubuh yang sangat luar biasa sebagai suatu sistem dan bisa memberikan respon yang sangat cepat, respon quickly. Jadi quickly, kalau disebut quickly, dia ternyata dalam tubuh responnya menimbulkan waktu dalam waktu within millisecond. Jadi cepat sekali millisecond. Kalau 1 detik aja cepat, kalau ini millisecond, cepat sekali. Dan juga ada yang desain seperti lambat ya, seperti lambat. Jadi untuk yang lambat ini dia untuk proses yang lebih panjang durasinya. Bisa menit, bisa hari, bisa minggu, dan bisa tahunan. Nah, kesemuanya itu adalah untuk supaya tidak terjadi penyakit yang ujung-ujungnya menimbulkan the eventual demise of the individual, kematian. Ya, jadi 3 fungsi sistem itu yang saling sinergis dalam tubuh kita. Nah, apa kaitannya dengan drug discovery? Tentunya semua itu ada tempat mendaratnya ya bagi obat atau senyawa. Jadi obat itu yang sudah kita pelajari cara bekerjanya adalah mendarat ya. Mendarat di suatu tempat di tubuh kita baru dia akan memberikan efek. Nah, penemuan-penemuan obat zaman sekarang ini alhamdulillah ya. Aduh, agak serak dikit ya. Habis makan McD ya. Penemuan obat ini jadi lebih canggih alhamdulillah. Kalau zaman dahulu kita pelajari bahwa untuk menemukan senyawa aktif dibutuhkan waktu yang sangat lama karena belum mutakhir ya teknologinya. Dengan adanya kemajuan teknologi, ternyata penemuan obat bisa dipermudah. Ya, contohnya dalam hal in silico ya. Jadi ada suatu molecular modeling
software yang memudahkan untuk virtual screening untuk menguji apakah suatu senyawa ini efektif untuk suatu reseptor. Ya, dilihat secara modeling ya, atau dikenal dengan docking yang seperti sudah kita pelajari. Nah, kemudian setelah itu tahu, oh ini adalah berpotensi, senyawa ini berpotensi untuk menjadi agonis atau antagonis dari suatu reseptor. Kemudian bisa melalui tahapan screening in vitro ya, supaya bisa dipastikan secara in vitro reseptornya. Jadi melalui suatu teknik namanya reseptor ligand binding teknik yang disebut juga high throughput screening. Jadi bisa men-sort secara cepat sekali ya di sini ya. Dari various large number of reseptor di sini dipelajari afinitasnya. Mana senyawa yang paling bertanggung jawab. Sehingga gabungan antara in silico, in vitro, kemudian nanti yang akan dilanjutkan dengan in vivo. Nah, ini akan sangat menghemat waktu dan biaya. Kenapa waktu dan biaya penting? Ya, karena semuanya tergantung uang ya, ujung-ujungnya ya. Kalau nggak ada uang nggak akan jalan suatu produksi obat. Jadi kita dalam produksi harus menghemat waktu dan biaya. Disitulah pentingnya drug discovery development pada zaman sekarang ya. Di situ ada gambar ya, contoh menggunakan HTS ya, atau high throughput screening. Dia secara cepat men-screening untuk senyawa mana yang bisa bereaksi dengan target reseptor yang sudah dituju. Nah, untuk mempelajari reseptor ya, reseptor kita ibaratkanlah seperti tempat mendarat ya, seperti bandaranya ya, landasan bandara. Nah, senyawa atau obat yang akan kita tuju itu bagaikan pesawat. Pesawat itu bisa mendarat pada landasannya dan ada afinitasnya atau tingkat keterikatannya yang harus dipelajari dalam the role of chemical bonding atau ikatan kimia. Jadi obat sama reseptor ya, ataupun senyawaan ya, ini senyawaan tunggal ya, ataupun senyawaan campuran juga sebenarnya, tapi kita lebih ke senyawaan tunggal atau bisa disebut obat. Dia ketika berikatan dengan reseptor menimbulkan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini ya seperti di dalam contoh ada leucine transporter ya, di situ terikat dengan suatu leucine substrat dengan energi ikatan tertentu. Nah, yang ada bintik-bintik merahnya di sini ya. Ini adalah jenis ikatan-ikatannya. Ada ikatan hidrogen, ada ikatan hidrofobik ya. Nah, ini dianalisis secara tadi itu in silico. Jadi diamati, oh ternyata terjadi energi ikatan dengan afinitas tertentu. Seperti itu ya. Dan itu adalah berada di dalam suatu pocket atau binding site tertentu yang menentukan aktivitas dari obat itu. Seperti itu. Ini adalah dianalisis dengan menggunakan software molecular operating environment ya. Software yang terlisensi secara internasional. Berikatannya di residu asam aminonya dengan jarak 4,5 Armstrong. Nah, ini adalah suatu contoh afinitas. Ya. Jadi ketika kita pelajari ikatan antara obat sama reseptornya, apa saja jenis-jenis ikatan itu? Nah, ada ikatan kovalen, ada ikatan ionik, ada ikatan hidrogen, ada ikatan hidrofobik. Perbedaannya ya lebih kepada energi ikatan ya, kuat energi ikatan. Ya, sama jenis secara kimianya ya. Ikatan itu terbentuk. Jadi energi ikatan kovalen itu lebih besar, yaitu 50 sampai 150 kilokalori per mol. Terus sampai bawah ternyata hidrofobik lebih kecil ya dibandingkan jenis ikatan lainnya. Nah, nanti dilihat bagaimana ikatan obat antar reseptor itu banyak yang mana. Apakah ikatan hidrogen, ini ada ikatan kovalen ya, kemudian yang kedua ada ikatan ionik tuh ya. Bisa dilihat energinya 5 sampai 10 kilokalori per mol ya. Jadi ya terbentuk ion positif dan negatif sini sehingga terjadi ikatan. Kemudian ada ikatan hidrogen ya. Di sini ada kelebihan elektron yang bisa mengikat ion hidrogen di sini sehingga terjadi ikatan hidrogen. Berbeda dengan ikatan hidrofobik ya, yang lebih ke arah non-polar dan juga molekul yang sejenis ya di dalam grup molekulnya. Contohnya di sini energi ikatannya lebih rendah. Lebih jauh lagi ada diperjelas ya. Jadi ada ikatan tadi kovalen ionik, ada reinforced ionik. Jadi terjadi ikatan ionik ya
tapi juga terjadi ikatan hidrogen di dalamnya sehingga terjadi suatu kayak lingkaran, disebut reinforced ionic. Energi ikatannya cukup besar ya, cukup besar karena dia terjadi suatu semacam lingkaran. Ada hidrogen bond, tadi ada ion dipol ya. Jadi semacam energi ikatannya parsial negatif terikat dengan positif ya, positif murni. Kemudian ada dipol-dipol ya. Ya, di sini ada dipol-dipol ya. Jadi energi ikatannya terbentuk dari parsial muatan parsial ya, satu negatif sama parsial positif sehingga terbentuk dipol-dipol. Energinya segini ya, 1 sampai 7. Ada van der Waals di sini ya. Van der Waals ini seperti masuk dalam ikatan hidrofobik ya sebenarnya. Begitu juga ikatan Londons ya. Jadi ikatan Londons juga sejenis itu dia. Dan masuk dalam ikatan hidrofobik bisa disebut juga, meskipun dia mengandung dipol-dipol juga ikatan Londons dan lebih kecil energinya dari van der Waals. Ini adalah jenis ikatan. Jenis ikatan dasar-dasarnya ya, jenis ikatan, kekuatan ikatannya itu sendiri. Dan ada energi ikatan yang terbentuk kira-kira kalau terjadi jenis ikatan itu. Selanjutnya kita belajar tentang afinitas ya. Afinitas itu ya kekuatan energi lekatnya. Dia menghasilkan energi ikat. The role of conformations. Jadi sebelum kita belajar afinitas atau ikatan-ikatan itulah ya, kita harus tahu perbedaan antara agonis sama antagonis, seperti sebuah film ya sebenarnya. Ada yang berperan antagonis, ada yang berperan agonis. Agonis itu mudahnya senyawa endogen atau apapun itu obat yang menimbulkan aktivitas intrinsik ya. Catat ya, aktivitas intrinsik itu saja mudahnya sehingga bisa menimbulkan biological response. Bedanya dengan antagonis, dia berikatan dengan reseptor tapi tidak menimbulkan aktivitas intrinsik ya. Seperti itu mudahnya, sehingga akan mempengaruhi ketika suatu obat berikatan dengan reseptor, dia mempengaruhi konformasi atau perubahan ya, perubahan dari bentuk dari reseptor itu. Ketika dia berikatan drug sebagai antagonis, dia tidak menimbulkan bentuk perubahan konformasi apa-apa pada reseptornya. Ini kita lihat di gambar ya. Kemudian ketika dia berikatan dengan agonis, konformasi dari reseptor itu akan berubah. Sehingga ini akan menimbulkan aktivitas intrinsik atau biological response. Agonis sendiri bisa bersifat agonis full ya, parsial atau sebut agonis negatif atau yang disebut inverse negatif. Yaitu gambarannya, agonis dan antagonis. Selanjutnya dalam mempelajari ikatan itu, ternyata ada kaitannya dengan faktor dari stereokimia. Ya, jadi bentuk enantiomernya atau stereoisomernya itu sangat mempengaruhi kekuatan ikatannya. Kita di sini punya senyawaan ya, 2 amino 3 penil 1 propanol. Ini stereoisomer antara 1S ya, 2R, kemudian 1R, 2S. Ini mempunyai chirality ya, mempunyai chirality, 2 atom chirality yang berbeda. Sehingga dia disebut dengan nanti akan disebut dengan diesteromer ya. Nah, di sini ada diesteromer of labetalol, suatu obat juga. Dia mempunyai sama ya, mempunyai 2 atom chiral yang berbeda. Nah, ini bentuk stereokimia dari banyak senyawa ini akan mempengaruhi kuat ikatannya. Kita lihat. Ternyata dari yang pertama nih ya. Nah, yang pertama. Jadi bentuk 1R2S. Ya, enantiomer LeVo ini ya, LeVo. Jadi diperkirakan 100 kali lebih poten ya. Lebih poten daripada bentuk dextronya enantiomer. Baik secara in vivo maupun in vitro pada sebuah adrenoreseptor agonis activities ya. Nah, ini adalah suatu norepinefrin ya sebagai agonisnya. Dan ini menunjukkan bahwa bahwa enantiomer sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh, bisa 100 kali lebih poten. 100 kali lebih poten. Ingat ya bentuknya. Beda letak LeVo dextronya, ternyata potensinya beda. Begitu juga dengan labetalol. Nah, ini adalah suatu adrenoreseptor blocking ya. Nah, ini mirip dengan epinefrin. Nah, ini apa ternyata? Bentuk RR isomernya, ya RR,
lebih banyak berhubungan dengan beta adrenoreceptor blocking activity. Bentuk SR isomernya punya target yang banyak pada alpha adrenoreceptor. Bentuk SS isomernya punya efek pada beberapa alpha adrenoreceptor tapi tidak pada beta adrenoreceptor. Bentuk RS isomernya tidak mempunyai aktivitas apa-apa baik pada alfa dan beta adrenoreceptor. Hal ini menunjukkan bahwa stereoisomer dari senyawa bentuk-bentuk yang berbeda akan menimbulkan efek yang berbeda juga ya. Ini unik ya, sehingga di dalam tubuh kita ini selalu ada yin yang efek. Yin yang efek. Ya, ternyata dalam sintesis sebuah obat ya, perlu diketahui ada suatu campuran ketika produksi itu antara dua enantiomer yang disebut resmate ya, dengan enantiomer yang menimbulkan efek farmakologi yang diinginkan disebut eutomer. Tetapi kalau enantiomer yang tidak menimbulkan efek atau inaktif atau bahkan menimbulkan efek toksik itu disebut distomer. Ya, unik kan ternyata. Seperti kita belajar kemarin dalam pengobatan tradisional ada, bahkan di dalam obat pun ada. Jadi itulah, selalu ada yin yang di dalam penciptaannya. Contohnya apa? Itu obat albuterol ya. Albuterol yang R ya, itu terikat pada beta 2 adrenergic receptor dan sifatnya apa? Akhirnya positif, yaitu bronchodilation. Tetapi yang bentuk S-nya, enantiomernya ternyata bersifat sebagai bronkokonstriksi atau bersifat toksiknya istilahnya. Jadi harus ada penyeimbangnya dan harus ada di dalam pembuatan sintetiknya. Untuk apa? Meredam, seperti itu. Yin and yang effect. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang reseptor, tentunya kita perlu mengetahui pengetahuan tentang dosis dan respon ya, hubungan antara dosis dan respon. Di mana hubungan antara dosis dan respon itu yaitu di sini adanya agonis ya. Dengan adanya agonis tadi, maka ketika berinteraksi dengan reseptornya akan menimbulkan efek. Nah, efek inilah yang diukur. Jadi berapa kuat agonis ya, kemudian berapa dosis agonisnya, semakin banyak tentunya efeknya akan ditimbulkan semakin maksimal. Nah, ini yang disebut namanya efikasi ya. Efikasi itu lebih bagaimana suatu dosis bisa menimbulkan efek 100%. Kemudian bentukan matematika ini adalah kurva matematika hiperparabol. Kurang disukai ya, lebih disukai dalam bentuk sigmoid supaya mudah di dalam ekstrapolasi ya, ketika dalam seiring dengan perubahan-perubahan dari lengkung ini ya. Jadi lebih mudah dilakukan ekstrapolasi ya, jika dijadikan bentuk dalam logaritmiknya. Untuk konversi ke dosisnya akan lebih linear seperti itu. Nah, tadi kita berbicara tentang efikasi. Efikasi adalah bagaimana suatu senyawa dengan dosis tertentu dia menimbulkan efek maksimal 100%. Berbeda dengan potensi. Kalau potensi dengan dosis kecil apapun sudah menimbulkan efek gitu ya. Nah, ini ya contohnya adalah obat XYZ. Obat XY ini efikasinya sama tuh 100%. Tapi mana yang lebih poten? Obat X apa Y? Yaitu obat X ya, karena dengan dosis yang kecil dia sudah menimbulkan efek 100%. Nah, antara Z dan Y, mana yang lebih menimbulkan efikasi yang lebih baik? Yaitu tentu obat Y. Tapi mana yang lebih poten? Yaitu jawabannya obat Z. Nah, bagaimana dengan obat X dan Z? Obat Z itu sama potennya ya, sama potennya dengan X, tapi lebih efikasinya lebih tinggi X ya, karena menimbulkan maksimal respon yang lebih tinggi. Itu adalah hubungan antara dosis dan respon. Menariknya, jadi ini adalah suatu hasil penelitian ya para researcher. Ketika suatu obat di situ ada ya gambar A, isoproterenol ditambah dengan antagonis. Antagonisnya bersifat kompetitif. Artinya apa? Antagonis kompetitif memiliki binding site yang sama dengan obatnya di sini ya, isoproterenol. Ternyata ketika dosisnya ditingkatkan 2 kali lipat ya antagonisnya, yaitu propanolol,
ternyata efikasinya tetap tetap sama aja ya, 100%. Ya, tetap 100%. Antagonisnya ditingkatkan lagi, tetap 100%. Tapi apa yang berkurang? Ternyata potensi dari obat itu akan berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika dia berkompetisi dengan antagonis kompetitif, yang akan berkurang hanya potensinya, tidak berpengaruh terhadap efikasinya. Dan bagaimana dengan jika obat itu dihadapkan dengan antagonisme kompetitif? Ya, perlu diketahui bahwa antagonisme kompetitif adalah suatu senyawaan penyaingnya yang berikatan bukan di binding site yang sama dengan agonisnya, dalam hal ini norepinefrin, tetapi dia berada di binding site yang lain, biasanya di allosteric site-nya. Ingat pelajaran dulu ya di farmakokimia, atau ada di channel saya ya nanti, itu ada di bagian allostericnya ya. Ternyata sudah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, karena ikatan binding site yang sama, ternyata efeknya apa? Antagonisme yang non-kompetitif ini adalah menimbulkan efikasi yang lebih rendah ya, menimbulkan efikasi yang lebih rendah. Agonisnya terpengaruh karena terjadi perubahan konformasi sehingga menimbulkan efikasi yang lebih rendah. Tetapi potensinya tidak berkurang apa-apa. Ya, jadi sifat antara agonis dan antagonis, baik itu kompetitif dan non kompetitif, akan sangat berbeda. Gimana kalau dua-duanya? Ya, jadi gabung ya, berarti seperti itu. Nah, di dalam perjalanan kimia medisinal mengenal reseptor obat dan lain-lainnya, kita tidak boleh terlepas dari pengetahuan kita dengan presynaptic and postsynaptic receptor locations. Di sini ada suatu pengaturan ya neurotransmitter berupa NA norepinefrin. Dia terlepas dari presynaptik menuju postsynaptiknya, yaitu akan berikatan dengan adrenoreseptor. Tapi sebelum pelepasan itu, bagaimana pengaturannya? Jadi norepinefrin ini terlepas ya, kemudian dalam konsentrasi yang sedikit dia akan balik lagi ke presynaptiknya untuk merangsang ya, di sini NALO, untuk merangsang pengeluaran neurotransmitter ini lagi kembali, jadi menstimulasi dengan berikatan dengan pada autoreseptornya, yaitu pada beta adrenoreseptornya. Nah, uniknya ketika sudah tinggi, NA yang sudah tinggi atau NAHI high, dia akan berikatan dengan bentuk alfa adrenoreseptornya dalam presynaptiknya dan cenderung untuk mengendalikan pengeluaran neurotransmitter itu menjadi lebih terkendali atau menghambat inhibisi. Nah, ini adalah suatu mekanisme penyeimbangan juga. Selalu ada yin dan yang, selalu ada positif dan negatif. Bagaimana tidak ada kalau di dunia ini? Kacau ya, selalu ada yang baik, ada yang jahat. Ternyata untuk penyeimbang ya. Nah, di sini juga ada suatu epinefrin from circulation yang membantu untuk stimulasi dari NA ya. Ini adalah hubungan positif aja, feedback positif di dalam tubuh. Bahwa suatu pelepasan neurotransmitter bisa juga merangsang neurotransmitter yang lain, yaitu ya. Nanti ada itu yang namanya ya. Namanya tadi itu kalau merangsang pelepasan neurotransmitter yang lain namanya heteroreseptor, berfungsi sebagai heteroreseptor ya. Contohnya di sini ya. Norepinefrin released from neurons in the gastrointestinal tract bisa berfungsi sebagai decrease acetylcholine release ya. Ya, itu dia many other neurotransmitter. Jadi banyak neurotransmitter atau reseptor yang telah diidentifikasi selain tadi adrenoreseptor, yaitu ada serotoninergik, dopaminergik, histaminergik. Ya, itu ya. Seperti itu, mekanismenya sama. Nah, dalam mempelajari kaitan tadi obat dan reseptor, setelah kita belajar secara umum, secara khusus ya. Jadi obat itu menimbulkan efek biologic response pada reseptor yang terbagi menjadi 4 kelas besar, yaitu A, transmembran ligand gated ion channel, kemudian B, transmembran G protein coupled receptor atau GPCR, kemudian yang C, transmembran catalytic receptor or enzyme coupled receptor, dan yang D, intracellular cytoplasmic nuclear receptor. Ini yang D. Ya, unik ya, ini bedanya. Ligand ion channel, GPCR, kemudian catalytic, kemudian intracellular.
Nah, tapi sebelum mempelajari itu selalu adalah semua yang terjadi adalah terjadi signal transduction, atau kita bahasanya transduksi sinyal, Indonesianya ya jelas ya, ini balik, atau aliran sinyal mudahnya. Jadi ketika ada ligan atau agonis atau yang berikatan dengan reseptor atau itu obat, dia akan merangsang reseptor yang ada di dalam transmembran maupun di dalam membran ya, atau intra ini, dia akan memacu pengaliran sinyal yang merangsang pengeluaran second messenger. Di sini ada second messenger ya. Contohnya ada cyclic AMP, kemudian ada diacylglycerol, ada PI3 ya. Nah, macam-macam. Sehingga menimbulkan respon seluler di bawahnya yang akan memancing terjadinya transkripsi DNA, kemudian transkripsi gen ya, dan ujung-ujungnya proliferasi sel. Nah, itu adalah pentingnya dari mengetahui signal transduction. Jadi keluarannya output dari signal transduction adalah satu, adanya perubahan membran polarity. Yang kedua, mengaktifasi jalur metabolic sistolik ya di bawahnya. Kemudian terjadinya suatu aktivasi gen tadi di bawahnya tadi ya. Nah, itu inti dari transduksi sinyal. Nah, ini adalah bagian A, yaitu transmembran ion ligand ion channels ya. Jadi yang pertama adalah ligand gated ion channels. Nah, ini yang the most rapid cellular response to receptor activations ya. Yang paling cepat responnya receptor activations. Karena kecil ya, ion channel langsung. Contoh yang terkenal yaitu nicotinic acetylcholine receptor yang memiliki beberapa subunitnya. Dia akan membuka channel ion sodium ya, natrium ya, melalui center of the protein. Kemudian ada neurotransmitter yang teraktivasi LGICS ini, termasuk apa? Gamma aminobutyric acid, glisin, glutamat, dan beberapa reseptor serotonin. Nah, seperti itu nanti kita akan belajar. Jadi the primary reasons ya kenapa terjadi dalam waktu yang sangat cepat, milisecond, untuk cellular responnya pada LGIC ini, ligand gated ion channel, itu karena transduksi sinyalnya membutuhkan aktivitas hanya membutuhkan aktivasi dari single molekul, sehingga sangat cepat, kecil ya, dan banyak berhubungan dengan stimulasi dari saraf dan otot karena membutuhkan proses yang sangat cepat ya, milisecond, akan berhubungan dengan ini. Kalau nggak terjadi kayak gini ya gimana kalau ada hubungan dengan saraf dan otot? Akan lambat dan tidak mungkin ya. Ini adalah contoh dari LGIC ya. Jadi nicotinic acetylcholine receptor ya. Di sini ada beberapa subunitnya. Ada alfa, ada beta, ada delta. Ya, ada 2 subunit alfa. Ada delta juga ya, ada gamma. Ketika acetylcholine berikatan dengan reseptornya akan memacu ion tadi ya, opening ion natrium tadi masuk. Nah ya, sehingga ion channel nih pembuka. Mudah ya, dari ekstraselular masuk ke intraselular dengan bantuan tadi agonisnya apa? Acetylcholine, kemudian reseptornya tentunya acetylcholine reseptor. Nah, ada jenis kedua yaitu voltage gate and second messenger gate channel. Ya, sebenarnya mirip-mirip aja ya. Jadi ada perubahan voltasi atau di sini polarity di situnya ya, di transmembran ya. Kemudian merangsang pembukaan dari sodium channel itu, konduksi ya. Dalam hal ini di sini banyak berhubungan dengan nyeri dan suhu ya ini ya. Sample of voltage gates channel termasuk sodium channel yang bertanggung jawab pada konduksi impuls pada saraf ya, yang berkaitan dengan nyeri dan suhu. Ada contohnya yaitu obat suatu anestesi ya, lidocaine ya. Dia berdifusi secara unproton form, difusi dia. Kemudian setelah masuk di nerve cell, dia akan terprotonasi kemudian menjadi bentuk yang bermuatan, dan dia mempunyai kemampuan untuk blocking sodium channel from the intracellular site. Nah, ini ada contoh dari bentuk voltage gate, jadi perubahan voltage-nya. Seperti itu. Beberapa second messenger molecule ya. Contohnya yaitu cyclic AMP, ada IP3,
yang terikuti dengan adanya aktivasi GPCR. Nah, ini juga bisa mempengaruhi dari buka tutup dari channel atau saluran ion ya. Yang banyak dipengaruhi adalah contohnya oleh second messenger adalah untuk ion kalsium maupun potasium ya, atau kalium. Kemudian ada GPCR tadi ya, kita belajar. Termasuk reseptor transmembran juga. Dia unik nih, bentuknya seperti helix, maka disebut dengan serpentine structure. Dia heptalikal karena ada 7 hydrophobic. Dan ini reseptornya banyak sekali di dalam tubuh melalui aktivasi dari intracellular guanine nucleotide binding protein. Itu kenapa disebut dengan G protein. Dia mempunyai bagian ya, karboksi terminus dan serine and threonine residues. Ya. Ya, karena itulah di situ yang akan diaktifasi oleh ATP ya. Bagaimana? Ini adalah gambarnya ya. Tentu yang punya ujung terminal N sama C ya. Kalau peptida. Nah, ini 7 helixnya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ketika ini di sini bagian C tadi ini yang akan diaktifasi oleh ATP. Nah, dalam hal ini dia punya subunit alfa beta gamma. Ya. Alfa beta gamma, kemudian nanti akan diaktifasi oleh ATP ya. Ya, dalam hal ini GTP, sehingga dia akan aktif ya. Terikat, entahkah apa subunitnya menjadi alfa inhibitor, alfa stimulator, atau induksi dari fosfolipase C dan alfa 1,2 nanti akan dibahas. Dan G protein coupled receptor ini secara biological functions berfungsi sebagai banyak ya di sini. Endocrine, exocrine gland, exocytosis, embryogenesis, macam-macam di sini ya. Intinya itu ya. Nah, G protein coupled receptor tuh sangat erat kaitannya dengan ligan biogenic amines. Contohnya asetilkolin, norepinefrin, serotonin. Kemudian amino acid neurotransmitter. Contohnya glutamat, glisin. Kemudian peptida hormon juga. Contohnya angiotensin 2 dan somatostatin. Jadi itu adalah bentuk dari ligan karakteristiknya. Nah, norepinefrin bisa saja ya dalam hal adrenergic reseptor ini ya, bisa saja terikat dengan beta 1 reseptor, kemudian terkoppel dengan G protein sehingga dia berfungsi sebagai GS atau yang stimulating ya. G stimulation, yaitu akan mengaktifasi dari enzim adenylyl siklase yang kemudian akan berhubungan dengan peningkatan heart rate dan force of contractions. Kemudian norepinefrin juga bisa binding to alpha 1 reseptor. Ternyata menimbulkan efek yang berbeda. Dia berikatan dengan G protein yang key. Nah, ternyata dia akan mengaktifasi produksi dari second messenger IP3 dan diacylglycerol, kemudian menginisiasi proses smooth muscle contractions. Jadi beda-beda ya, tergantung dengan agonis itu berikatan dengan subtipe apa dari reseptor itu menimbulkan efek yang berbeda. Jadi oleh karena itu single ligand bisa menginduksi banyak variasi respon yang terjadi ketika reseptor itu terhubung dengan G protein terkoppel. Nah, ini adalah beberapa contoh dari G protein transducer family. Ketika dia bersifat sebagai GS, maka dia akan menstimulasi adenylyl siklase dan membuka berkaitan dengan kalsium channel. GI G inhibitor, berarti yang diinhibit adenylyl siklase, activates kalium channel. GQ yang distimulasi adalah fosfolipase C. G12 yang dimodulate adalah natrium atau hidrogen ions exchangers. Nah, inilah kaitan antara G protein transducer family dan second messenger system. Ini adalah gambaran mudahnya bahwa ini adalah G protein coupled receptor, kemudian dia ada alpha, beta, gamma. Ketika GDP-nya teraktivasi adanya oleh fosfat sehingga GTP akan menggeser GDP ya menjadi bentuk aktif ya. Ini sebelumnya inaktif, kemudian adanya GTP membuat aktif karena terfosforilisasi. Kemudian GTP akan mengikat GA dan menimbulkan efek, yaitu menstimulasi ini adenylyl siklase dan lain-lainnya. Begitu juga bagian beta dan gamma akan terpisah dari ini sehingga menimbulkan efek yang lain ya di bawah downstreamnya dan mengaktifasi saluran-saluran di bawahnya.
Nah, ini adalah bentuk dari GPCR berkaitan dengan ligan, kemudian akan mempengaruhi bentukan dari trimeric G proteinnya, di mana tadi itu GTP akan mengaktifasi alfa, sehingga alfa apa dia? Alfa S, alfa I, alfa Q, apa alfa 12 atau alfa 13 yang akan mempengaruhi saluran di bawahnya. Ya, apakah menstimulasi adrenal siklase ya? Dan apakah dia akan merangsang pengeluaran second messenger seperti itu ya, melalui fosfolipase C. Nah, ada kemudian bentuk beta dan gamanya, dia akan mempengaruhi downstream signaling yang berada di bawahnya ya, seperti itu ya. Jadi nanti semua akan jadi ternormalisasi lagi menjadi bentuk inaktifnya ketika terjadi di fosforilisasi ya. Itu luar biasa, sudah diatur mekanisme oleh sang kuasa kita. Ini adalah suatu bentuk pengaturan dari beta adrenoreceptor regulation. Ketika ada agonis ya, kemudian ada fosforilisasi dari PKA atau beta ARK ya, kemudian akan mencegah G protein binding. Kemudian karena ada pencegahan ini terjadilah sequestration, yaitu pengeluaran reseptor beta ini ya dari endosom ini ya. Nah, ini dikeluarin ya. Kemudian juga bisa terjadi degradasi atau proses lysis ini. Nah, ini adalah pengaturan suatu beta adrenoreceptor regulator oleh sebuah agonis ya. Jadi bisa merangsang removal dari receptor from the membrane via sequestration into endosome. Oh, dimasukin ya, maksudnya tadi salah. Dimasukin dalam suatu endosom ya, atau dilisiskan. Nah, ini proses dari beta adrenoreceptor regulation. Oke. Kemudian adalah yang berkaitan dengan sinyal-sinyal oleh second messenger. Ya, second messenger mechanism ya. Jadi second messenger ini bisa dihasilkan apa? Contohnya second messenger ya, siklik AMP dengan perangsangan oleh adenylyl siklase ya, yang diaktifkan tadi oleh GPCR ya. Di sini GTPA akan mengaktifasi bentuk alfanya stimulat, kemudian adenylyl siklase akan memperantarai perubahan ATP menjadi siklik AMP. Nah, ini proses konversinya oleh adenylyl siklase. ATP dihilangi 2 fosfatnya sehingga menjadi siklik AMP. Kemudian siklik AMP ini akan melakukan fosforilisasi protein kinase yang ada di bawahnya. Nah, ini di gambarnya, dia akan menginduksi fosforilisasi dari protein kinase A dan protein phosphorylation yang berada di downstreamnya. Ini salah satu produksi dari second messenger yang mempengaruhi signaling di bawahnya. Diawali dengan apa? Adanya agonis, ikatan agonis sama reseptor tetap ya pada GPCR ini tadi ya. Kemudian juga ini oleh aktivasi second messenger, yaitu di sini ada DAG yang lipid soluble, kemudian IP3 yang water soluble. Nah, dua ini diperoleh dari mana? Hidrolisis PIP2 oleh PLC. PLC ini diaktifasi oleh GTP alpha Q ya, tadi yang di rumus tabel tadi. Setelah tentunya adanya ikatan antara agonis reseptor mengundang aktivasi ini ya tadi, sehingga terjadi hidrolisis PIP2 menjadi DAG IP3. Nah, IP3 ini akan menstimulasi pengeluaran kalsium ya dari sel, keluar dia, kemudian akan memacu aktivasi dari PKC juga bersama-sama untuk menyebabkan protein phosphorylation yang fosforilisasi protein yang berada di downstreamnya. Begitu juga dengan DAG bekerja secara sinergis ya untuk mengaktifkan PKC kayak gitu, untuk memfosforilisasi sampai terjadi proses-proses di bawahnya, baik itu transkripsi DNA, kemudian translasinya ya maupun sintesis proteinnya itu. Nah, ini adalah proses dari pentingnya dari second messenger ya. Jadi contoh second messenger itu ya, siklik AMP, DAG, IP3 ya, dia memperantarai aksi enzimatik seperti itu. Kemudian penemuan-penemuan GPCR itu sebenarnya sudah banyak ya. Jadi ini sekarang sudah dikombinasi oleh teknik komplementari DNA dari GPCR yang
belum diketahui ada ligannya, itu dinamakan dengan orpan ya. Sudah banyak, tapi ketika sudah diketahui organnya dinamakan adopt GPCR. Nah, makanya disebut di sini ketika reseptor GPCR itu terekspresi secara assay in vitro, kemudian diketahui known ligands dari beberapa banyaknya itu, sehingga terjadi adopt GPCR ya. Known ligandsnya supaya tahu ikatan antara ligan mana yang spesifik dengan GPCR-nya. Kemudian putatif ligan, dugaan sudah kuat, oh ini yang kuat, sehingga dihitunglah hit identification-nya. Semakin mengkerucut lagi, ini adalah proses penemuan supaya ditemukan ligan yang spesifik dengan GPCR. Ingat ya, jadi tadi ada orpan GPCR, di mana nih ligannya belum diketahui sama sekali, jadi banyak. Kemudian ada GPCR, ligannya sudah diketahui. Untuk selanjutnya barulah ketika sudah dilakukan identifikasi yang lebih khusus atau hit identification-nya sudah diuji, kemudian bisa dilakukan dengan biological evaluations ya, berdasarkan cell based assays or in vivo. Nah, inilah untuk memudahkan penemuan ligan yang berikatan spesifik dengan GPCR untuk menimbulkan efek yang mana. Karena akan banyak sekali ya, kalau nggak spesifik, respon di tubuh akan banyak sekali. Nah, selanjutnya adalah transmembran katalitik, yang termasuk di situ adalah MAP kinase ya. MAP kinase cascade. MAP kinase cascade mudahnya banyak dia diperantarai oleh reseptor tyrosine kinase dengan ligannya berupa growth factor. Nah, bisa epidermal growth factor ya, bisa TGF, alfa, dan lain-lain. Ini lebih pada peptida hormon yang akan menstimulasi ya. Ini bedanya, dia berupa suatu monomer ya, transmembran. Dia akan menstimulasi ketika ada ligan, menstimulasi jalur di bawahnya ya, protein di bawahnya, yaitu GRB2 atau SOS, memfosforilasi RAS, RAS memfosforilasi RAF, RAF memfosforilasi MEK, MEK memfosforilasi jalur di bawahnya. Di sini ada MAP kinase ya, mitogen activated protein kinase. Kemudian akan mengaktifasi ERK ya, extracellular regulated kinase, sampai kepada faktor transkripsi di sini FOS maupun JUN, sehingga terjadi transkripsi gen ya. Nah, ini adalah jalur dari MAP cascade. Sebenarnya MAP cascade yang lain yaitu ada di sini ya, freeze. Nah, kayak gitu dengan jalur yang lain. Seperti itu ya. Kalau ada enzim couple reseptor, ada contohnya adalah di sini ya, cytokine reseptor. Banyak di sini perantaranya adalah JAK, STAT, dan lain-lain protein di sini yang memacu proses apoptosis. Bisa juga memperantarai terjadinya gen regulations. Demikian pengaturan signal di dalam tubuh kita ya, baik itu GPCR, reseptor tyrosine kinase, integrins ya, tapi tidak terlalu dibahas di sini. Sini MAP cascade. Seperti itu ya, karena akan sinyal transduksi ini akan memacu pengaturan regulasi dari gen, ekspresi dari gen, dan terjadinya apoptosis maupun ujungnya proliferasi dan apoptosis ya. Terjadi keseimbangan pembelahan dan kematian sel. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada intracellular cytoplasmic atau nuclear receptor. Intinya adalah reseptor ini mempunyai bagian-bagian mendarat tertentu. Yaitu ada bagian ini ya, transcription activating domain warna pink nih. Kemudian ada DNA binding, ada ligand binding, ada inhibitory. Jadi ligannya akan berikatan dulu di sini, bentuk inaktif. Setelah berikatan jadi aktif, berubah dia konformasinya, memicu terjadinya koaktivator protein. Kemudian bagian DNA binding domainnya akan berikatan dengan hormon respon elemen pada DNA binding. Nah, terjadilah kemudian transkripsi gen ya, gen expression, dan terjadilah produksi dari protein ya, transkripsi, kemudian translasi, dan terbentuklah protein ketika ligannya berikatan dengan ini. Nah, seperti itu mudahnya ya. Jadi banyak diaktifasi oleh lipid soluble ligands yang larut lipid secara difusi pasif melalui membran plasma. Agonisnya bisa apa aja? Nitric oxide, steroid hormon, vitamin D ya, dengan mengganggu formasi dari heat shock protein 90 di sini. Heat shock protein 90 ini biasanya kalau belum ada ligan ya, dia masih ada menempel.
Kemudian ada ligannya, dia akan terusir, memaculah di sini di sitoplasma, kemudian masuk ke nukleus, terjadilah transkripsi ya. Transkripsi. Kemudian ini ya tadi ya, ligannya bisa hormon, tiroid hormon, retinoid, vitamin D dengan masing-masing reseptornya seperti ini ya, tempat mendaratnya. Sama prinsipnya tadi, ligan berikatan dengan ligan binding domainnya, kemudian DNA binding domain akan terpasang pada DNA tempat ininya sehingga terjadi transkripsi gen. Itulah jenis-jenis ikatan obat ya atau senyawa dengan reseptornya. Jadi ada beberapa, tadi ada 4 famili utama ya. Oke, ini adalah contoh families dari adrenoreseptor. Jadi akan banyak sekali. Dari alfa ada alfa 1 2 3, beta ya 1 2 3. Alfa ada berapa? 2 ya cuman. Jadi intinya ada banyak reseptor type-nya dengan berbagai macam subtype-nya dan bagaimana mekanisme transduksinya. Apakah sebagai activate G, sebagai GI atau GK tadi ya, mengaktifasi fosfolipase atau adenyl siklase, dan fungsinya di jaringan apa. Nah, ini adalah hubungannya. Sehingga diperlukan apa tadi? Penemuan ligan yang spesifik, itu pentingnya. Nah, ini adalah survey of receptor subtype-nya. Ini adalah kategori yang mana? Selektif agonisnya. Oh, adrenoreseptor alfa 1, selektif agonisnya phenylephrine, antagonisnya prazosin. Jadi kita perlu tahu juga mana agonis, mana antagonisnya. Dan ini bisa kita lihat ya, apakah itu reseptornya dopamin, GABA reseptor. Nah, kita lihat agonisnya apa, antagonisnya apa, efektornya apa. Nah, efektornya apa? Mempengaruhi siklik AMP, apa penurunan konsentrasi dari natrium, kalsium, ion-ion ya maksudnya, dan itu harus kita lihat. Dari berbagai macam reseptor yang ada, ini adalah gambarannya ya, histamin reseptor, muskarinik, nikotinik, opioid akan banyak sekali dengan subtype-nya dan berikatan dengan agonis mana atau antagonis mana dan efeknya yang mana. Dan itulah permulaan dari penemuan obat ya. Jadi kenapa penemuan obat tidak mudah dan menghabiskan waktu maupun biaya banyak, karena sangat spesifik dan sungguh menghabiskan waktu dan tenaga serta pikiran. Baik, demikianlah uraian singkat tentang pelajaran kita farmakokimia mengenai reseptor ya. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat. Untuk lebih lanjut kita bisa pelajari di dalam Voyage Principle of Medicinal Chemistry. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.